Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue si pengisi suara Ed Story. Yang seperti biasa bakalan di malam hari ini menjelang dini hari. Seperti biasa bakalan live 1 jam aja live story yang berisikan dan bertemakan tentang cinta lagi yang mudah-mudahan bisa ada maknanya dan ada isinya, apa yang dirasa, apa yang didengar dan apa yang udah terdengar di kehidupan sekitar maupun di kehidupan di dalam media sosial ya. Jadi di tema malam hari ini adalah story yang buat urusan banget gue buat, yang isi temanya adalah apakah cinta itu berpeta yang harus berdampingan dengan luka dan bahagia. Jadi buat teman-teman yang di sana selamat beristirahat. Boleh didengerin, boleh juga enggak. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak saja. Terima kasih. Sampai kau mengerti. Pernah nyesel dengan kesalahan, tapi nggak ada orang yang memarahi kamu. Pernah nyesel dengan kekecewaan, tapi nggak ada orang yang menyatakan perasaannya. Pernah nyesel dengan harapan, tapi nggak ada orang yang memberikan pelampiasan. Pernah nyesel ditinggalin, tapi nggak ada orang yang memanfaatkan kamu. Nggak pernah menyangka akan sesesak ini. Pernah menduga bakal bahagia pada waktunya. Pernah merasa kejadiannya pernah sama. Pernah melihat tayangan dengan masa lalunya atau yang berulang-ulang. Itu semua memang sesuatu yang bukan terencana dari pola situasinya. Karena seperti itu di dalamnya. Isinya berandom jenis-jenis masalah. Memang kamu mau bernyanyi sendiri tanpa ada orang yang mau mendengar isi lirikmu. Sebuah pintu atau tembok mungkin aja bisa kita buat sandaran. Tapi yang kamu ajak bicara hanyalah benda mati yang gak bisa diajak kamu ajak bicara. Bagaimana hidup tanpa cinta serasa pilu dan dilema. Meski langit luas dan kamu terbang di langit sebebas-bebasnya, melantunkan suaramu, namun gak ada orang yang tergoda dengan pesona keindahan bulu-bulu halusmu. Gak ada yang memuji kegagahan sayapmu. Apa kita udah lupa ya? Lupa bahwa ada dua hati yang berbeda lain jenis, yaitu pria dan wanita. Sebuah hati yang diantaranya mencintai dan dicintai. Seberapa lama hati ini kosong? Dengan siapa harus kita isi? Dengan siapa yang harus kita tempati hatinya?
Dengan siapa nanti bertemu? Tidakkah waktu begitu cepat berlalu kian harinya? Berilah sesekali di depan ada sosok keindahan. Ketika kaki ini sedang lagi berjalan, hampa rasanya, hampa. Nggak ada seseorang yang memuji, nggak ada seseorang yang menyanjung, nggak ada seseorang yang memperhatikan, nggak ada seseorang yang memarahi, nggak ada seseorang yang memberi larangan. Kira-kira di manakah malaikat baik itu? Di manakah sosok yang tepat itu? Di manakah sosok pemarah itu? Di manakah sosok pencemburu itu? Di manakah sosok yang egois itu? Di manakah sosok yang lembut itu? Di manakah sosok pemberi harapan itu? Dan di manakah sosok pembohong itu? Aku ingin sekali mendapatkannya. Aku ingin sekali merasakannya. Aku ingin bersamanya. Aku ingin memeluknya. Bisa nggak kenalkan aku dengan dirinya? Mawar ini untuknya. Jamuan makan ini untuk dirinya juga. Mejanya pun sudah aku siapin. Lilinnya pun sudah aku persiapkan. Aku ingin duduk berdua dengan dirinya. Sajian romantis ini sudah aku desain teruntuknya. Bahkan suasana tempatnya sudah aku hiasi dengan lampu-lampu. Namun di mana nyatanya aku duduk sendiri. Lagi-lagi yang aku hidangkan sekedar bangku kosong. Gak ada yang mendudukinya. Aku tahu sosok itu di sana sedang lagi sibuk. Aku tahu sosok itu belum sempat berpergian. Aku berhak menunggu dan mencari. Kapan waktunya bertemu? Kapan tibanya? Tapi sebenarnya tidak mau aku pertanyakan. Saat ini belum bertemu di jalan yang satu arah. Di satu titik tempat yang kelak mungkin nanti kebetulan bisa berjumpa. Atau mungkin dan akhirnya kita bisa berkenalan. Jadi, apakah cinta itu berpeta yang harus selalu berdampingan dengan luka dan bahagia? Nah, mungkin ada beberapa orang bisa menanggapi dengan makna yang aku ceritain ini atau yang sudah aku tulis ini apa dan bagaimana. Jadi, cerita story yang barusan aku tulis, aku artiin bahwa kita ini butuh dan memerlukannya, meski itu menyakitkan dan harus kita terima baik dari segi kesakitannya atau dari dengan kebahagiaannya. Karena cinta itu sendiri berbarengan dan berdampingan.
Kita butuh menerima dengan kekecewaan, kita butuh menerima dengan keegoisan, kita butuh menerima dengan kebohongan, kita butuh menerima dengan kelukaan, kita berhak menerima dengan kebahagiaan. Kita butuh luka buat ngebangun atau mempelajari. Tapi emang petanya memang seperti itu. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasain, yang kita alamin. Ada di mana waktunya, ada di mana fasenya. Jadi, buat teman-teman yang lagi sedang mendengar atau lagi sedang menyimak, semoga story ini bisa ada yang banyak diambil positifnya. Aku mendapatkan story ini ketika nggak sengaja tadi siang atau tadi sore. Aku mendengarkan sebuah lagu dari lagunya Sherina Munaf yang berjudul Simfoni Hitam yang di-cover oleh Ega Della Toya. Yang tadi udah aku upload, malah aku reaction videonya. Di situ aku mendapatkan sebuah inspirasi story kata-kata yang kayaknya muncul gitu aja di dalam benak kepala. Jadi aku nggak sengaja pula mendapatkan inspirasi storynya dari lagu itu. Aku merasa nyaman ketika mendengarkan sebuah lirik dan aransemen dari musiknya. Jika kalian belum tahu, seperti ini lagunya. Balik lagi ke story yang gue ceritain. Apakah cinta itu berpetak yang harus berdampingan, yang harus selalu berdampingan dengan luka dan bahagia? Karena cinta itu tergantung dari seseorang yang udah nyicipin rasa asin garam. Setiap orang memiliki rasanya masing-masing, kepahitannya masing-masing, lukanya masing-masing, tapi yang dirasain ya sama gitu. Luka tetap luka, bahagia tetap bahagia. Apa itu cinta yang jujur? Jika seseorang berbohong demi mempertahankan hubungannya. Mengapa cinta itu berharga jika terkadang manusia lebih bahagia hidup sendiri? Cinta yang jujur, ya, memang cinta harus dilandasi dengan kejujuran. Dan adanya cinta itu juga karena kejujuran. Cinta itu bukan sesuatu hal yang bisa datang dan pergi gitu aja. Jadi harus ada syarat utamanya, yaitu konsisten. Nah, konsisten itu bisa dilakukan hanya dengan niatan dan ketulusan, serta kejujuran. Kalau cinta itu nggak jujur, ya bukan cinta jadinya, tetapi hasrat aja, karena bisa berubah-ubah. Setiap orang berbohong demi mempertahankan hubungannya. Sebenarnya ini kasus yang nggak bisa disamaratakan. Karena setiap orang yang bertahan atas hubungan yang nggak lagi indah mempunyai banyak motivasi yang mendasari dan tujuannya apa. Ada yang diperjuangkan,
Bahkan hubungan yang indah pun perlu ada hal demikian tujuannya, untuk menjaga perasaan, bukan mencurangi. Jika cinta itu jujur, mengapa banyak orang yang berbohong demi mempertahankan hubungannya? Nah, jika demikian, saya akan menjawab seperti ini. Tidak jujur dan berbohong menurut saya adalah hal yang berbeda. Tidak jujur belum tentu bohong, namun berbohong pasti tidak jujur. Dalam sebuah cinta, perlu kejujuran. Namun, ada kalanya harus berbohong demi keindahan, demi kebaikan. Dan ini sangat dianjurkan. Contohnya sehari-hari. Kamu memasak sup untuk pasangan kamu. Supnya terlalu asin menurut lidah umum. Kamu memilih pasangan komen yang mana? Aduh, masaknya kok asin sampai kayak gini. Atau komen yang kedua, sayang, masakannya enak, nikmat. Pasti hati manusia pasti memilih nomor yang dua. Adem, padahal itu bohong loh, padahal asin. Coba kalau ngomong apa adanya, apakah hati kamu bakalan nyaman? Itulah perlunya bermain perasaan. Ya, karena gak semua manusia dianugerahi oleh kemampuan berbicara yang elegan seperti, sayang, masakanmu enak. Coba deh kalau masak lain. Coba deh masak lain kali garamnya dikurangin dikit. Kayaknya ini berlebihan. Sambil peluk kamu dari belakang. Cinta itu berharga. Ya pasti. Karena cinta itu perasaan yang muncul dari hati yang begitu kompleks. Dan memang direstui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa cinta itu berharga jika kadang manusia lebih bahagia hidup sendiri? Terlebih dahulu, pengertian cinta itu bisa arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti sempit yaitu rasa yang dahsyat yang muncul kepada lawan jenis. Dalam arti luas, cinta adalah bentuk perwujudan rasa gak hanya untuk manusia lawan jenis, tetapi diri kita sendiri dan objeknya alam lainnya. Saya bakalan merubah pertanyaannya. Jika memang cinta itu berharga, mengapa ada orang yang memilih hidup sendiri? Baik, saya akan jawab. Hidup sendiri atau berdua adalah sebuah pilihan. Dan mengenai cinta, cinta adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan anugerah itu kepada setiap makhluknya. Dan tergantung kita mau menyikapinya bagaimana. Menyikapi dengan pesimis, sarkastik, atau optimis. Tergantung dari sikap hatinya aja. Apakah ada trauma cinta hingga menutup jalur cinta, atau cintanya terlalu indah dan tidak ingin ada cinta lain. Misalkan ditinggal mati pasangan atau merasa minder akan karena cinta. Saat aku menangisi kesedihanku, aku Ini ada sorry cerita
ternyata dari pertanyaannya dari Ferdinand. Kalau memang cinta, mengapa harus ribut? Ada yang sadar nggak polanya kayak gimana? Yang pertama, biasanya si wanita mengungkapkan berbagai perasaan kecewanya melalui masalah A, B, C, D. Kedua, lalu si laki-laki berusaha menjelaskan agar si wanita jangan kecewa dengan perasaannya. Ketiga, kemudian si wanita jadi lebih marah karena merasa diremehkan. Kali ini marahnya karena si laki menganggapnya remeh perasaannya, bukan tentang masalah ABCD-nya. Keempat, si laki-laki merasakan penolakan emosional dari wanita dan malah jadi semakin lebih marah. Dan ada kemungkinan si laki-lakinya menuntut permintaan maaf, padahal si wanitanya hanya ingin berbicara tentang perasaannya aja, tanpa ingin dihakimi. Kelima, hasilnya si wanita malah jadi lebih marah. Lalu pertengkaran berubah menjadi keributan. Atau si wanita minta maaf kepada si laki-lakinya dan kebingungan kenapa harus meminta maaf padahal dia nggak salah. Merasa. Buat para laki-laki dan wanita yang sedang menjalin hubungannya, terlepas hubungan itu antara suami istri atau kerabat keluarga dan sejenisnya, ketahuilah bahwa alasan ribut itu atau marahnya antara pria dan wanita itu berbeda. Kalau untuk si pria, biasanya ia akan marah kalau si wanita marah untuk hal-hal sepele. Karena ia merasa kalau sang wanita sudah mengecam, menolak, dan gak menerima kehadirannya. Kedua, si pria juga akan marah kalau sang wanita harus mengatakan bagaimana seharusnya ia harus mengerjakan ini itu. Karena ia merasa seperti diperlakukan macam bocah ingusan. Tiga, si pria merasa bahwa sang wanita ingin agar si pria menjadi pahlawan di dalam hidupnya. Di mana si pria merasa kalau si wanita seperti parasit yang berusaha mengendalikan hidupnya. 4. Si pria merasa bahwa si wanita sedikit-sedikit mengeluh karena si pria merasa bahwa usaha dia selama ini tidak dihargai oleh si wanita. 5. Si pria merasa bahwa si wanita tidak mempercayai keberadaan si pria. Karena menurutnya, si wanita suka khawatir, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. 6. Si pria merasa bahwa si wanita ingin berbicara. Padahal di saat yang sama, sang wanita juga berharap agar si pria berbicara, yang ironisnya jadi memberikan kesan bahwa sang pria tidak dihormati dan gak dihargai di saat berbicara. 7. Si pria merasa bahwa si wanita terlalu sensitif karena si wanita terluka oleh ucapan si pria. Si pria jadi merasa dicurigai, tidak mengerti hingga disingkirkan keberadaannya. 8. Si pria merasa bahwa si wanita harus dibaca pikirannya, yang mana ini mustahil untuk semua pria sehingga memberikan perasaan gak becus sebagai seorang pria. Nah, kalau dari segi wanitanya, pertama wanita ia akan marah
kalau si pria meremehkan berbagai perasaan dan permintaannya, di mana si wanita merasa ditolak dan disepelekan. 2. Si wanita benci kalau si pria lupa akan permintaannya, yang membuat si wanita merasa kalau dia harus memelas-melas kepada si pria untuk melakukannya. 3. Si wanita merasa bahwa si pria melarangnya untuk marah, seolah-olah merasa bahwa sang wanita harus sempurna di dalam kehidupannya. 4. Si wanita merasa bahwa si pria mengabaikan sudut pandang si wanita dengan memberikan berbagai alasan mengapa dia benar dan si wanita salah. 5. Si wanita merasa bahwa si pria menganggap remeh buat berbagai pertanyaan yang diajukan darinya, seolah-olah bahwa si wanita ini seperti beban hidup buat si pria. 6. Si pria merasa bahwa komentar dari si pria memberikan kesan bahwa si wanita seperti nggak ada di dalam kehidupan si pria. 7. Si wanita merasa diremehkan. Si wanita merasa diremehkan dan nggak didukung keberadaannya. Dikarenakan penjelasan si pria yang menjelaskan mengapa ia nggak boleh sakit hati, marah, dan khawatir. 8. Si wanita merasa si pria sudah marah kepadanya dengan berbagai penjelasannya, sehingga si wanita merasa kalau ia harus jaga jarak dengan orang yang dia kasihi. Jadi, kiranya kalian sudah sadar nggak ya? Bahwa kalau memang cinta itu mengapa harus selalu ribut gitu. Ini kita contohkan seperti alasan si prianya dan alasan si wanitanya. Dari segi prianya, dari segi wanitanya. Biasanya yang diharapkan oleh seorang cowok dari si wanitanya yang dia cintai, biasanya yang pertama ini yang diharapkan oleh sang pria ya, dari si wanita ya kepada wanitanya yang dia cintai. Biasanya cowok tuh mengharapkan kayak yang pertama tuh dia dilarang memberikan kesan bahwa si wanita berusaha untuk memperbaiki si pria. Justru sebaliknya, terimalah karakternya sepenuhnya sebagaimana apa adanya. Kagumi tindakan yang pernah dilakukan si pria dan dilarang meremehkan tindakannya. Berilah sang pria dorongan bukan nasihat atau teguran. Jika tidak, maka ia akan menyerah melakukan apa yang diinginkan wanitanya. Hargai tindakan yang telah sang pria lakuin. Jangan sampai si wanita memberi kesan bahwa ia menyalahkan si pria hingga membuat si pria gak berdaya dan ditolak keberadaannya. Hargai keberadaan si pria karena sudah memberikan ketenangan untuk si wanitanya. Jika tidak, ia akan merasa bahwa ia memiliki beban untuk bertanggung jawab akan kecemasan si wanitanya. Dilarang memaksa si pria untuk berbicara karena merasa bahwa si pria ini seperti agar ingin dikuasai dan ditekan oleh si wanita. Percaya dan terimai sang pria sepenuhnya. Jika enggak, ia akan merasa tertolak dan gak layak untuk mendapatkan pengampunan dari wanita yang dia cintainya. Si pria merasa bahwa ia perlu diterima dan disetujui.
Jika enggak, ia merasa bahwa dirinya sudah gagal di dalam menjalankan kehidupannya. Nah, ini buat si pria. Lalu bagaimana dengan si wanitanya? Yang diharapkan sang wanita dari si pria yang dia cintai adalah, ini yang diharapkan wanita kepada seorang laki-laki. Sang wanita berharap agar ia perlu merasa dibenarkan dan disayangi. Jika enggak, sang wanita merasa kalau ia sedang dihakimi dan diabaikan. Sang wanita perlu merasa dihormati dan diingat. Jika enggak, sang wanita merasa bahwa dia dilupain dan berada di daftar terbawah dari kehidupan si prianya. Sang wanita perlu dipahami oleh si pria mengapa ia kecewa. Si wanita perlu diyakinkan bahwa ia layak untuk dicintai dan tidak perlu sempurna. Jika enggak, sang wanita merasa enggak aman buat menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Sang wanita perlu merasa dihargai dan dihormati. Jika enggak, ia merasa bahwa dirinya seperti diabaikan dan memberikan kesan bahwa si wanita harus menekan dan memaksa si pria agar mendengarkannya. Sang wanita perlu merasa bahwa si pria memperhatikan berbagai perasaan si wanita dan bersedia untuk menghormati kebutuhan dan untuk mengumpulkan keterangannya dengan banyak bertanya. Jika enggak, si wanita merasa bahwa dia enggak dihormati dan enggak dihargai. Sang wanita perlu diyakinkan bahwa si pria sedang mendengarkan dan memperhatikan. Jika enggak, si wanita akan merasa bahwa dia sedang dihakimi dan diabaikan. Si wanita perlu merasakan bahwa ia merasa dibenarkan dan dimengerti. Jika enggak, dia merasa bahwa si pria membencinya, tidak mendukung, dan tidak menyayanginya lagi. Si wanita perlu merasa bahwa ia perlu dihormati dan disayangi pada saat ia sedang berusaha menyampaikan perasaannya. Jika enggak, ia merasa bahwa dirinya enggak dirindungi dan enggak merasa aman. Jadi ingat, sebagai pria dan wanita, terlepas jenis hubungan kalian, cobalah untuk saling memahami serta bekerja sama agar kalian dapat saling memenuhi akan kebutuhan kepekaan masing-masing, bukan malah jadi saling membenci satu sama lain. Kedewasaan suatu hubungan ditandai dengan dimana masing-masing pihak bisa memberikan cinta dari sudut pandang orang lain, bukannya memberikan cinta berdasarkan sudut pandang sendiri. Jadi kenapa cinta itu selalu ribut gitu ya kan? Kalau memang cinta, mengapa harus ribut? Ya pasti karena dua kepala itu berbeda gitu. Si wanita mengharapkan si prianya kayak gini, si pria mengharapkan si wanitanya kayak gini. Terkadang yang didapatnya beda gitu. Ya seperti itu. Jadi harus selalu ribut gitu. Dan kenapa harus selalu diributin gitu? Terkadang hal-hal kecil malah jadi lebih besar. Tapi begitulah keadaannya ketika seorang pria dan wanita nyatu jadi satu kepala, jadi satu pikiran.
dari dua isi pendapat yang berbeda. Hmm, baik, di penghujung story malam ini balik lagi, sukai dan terimai lebih kurangnya orang lain, lebih kurangnya diri kita sendiri, lebih kurangnya pasangan kita sendiri. Mohon maaf jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan wajah atau background yang kurang menarik. Bukan bidang saya untuk menggurui, bukan pula seorang hakim yang menentukan kamu itu harus benar atau salah. Aku hanya seorang yang berusaha menjadi penulis, mengungkapkan apa yang dirasa, dilihat, didengar agar menjadi sebuah buku karya saya sendiri. Saya gudangnya kebodohan dan kesalahan, boleh disukai, boleh juga enggak, ambil yang positifnya aja. Kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi buat kalian yang ingin mengirimkan ceritanya, cerita storynya, cerita pengalamannya, cerita kata-kata cintanya, boleh kalian kirimkan ke alamat email yang tertera, yang sudah tertaut di halaman YouTube saya, yang boleh sebutkan nggak ya? Mungkin nanti ada di deskripsinya ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kemungkinan ada kesamaan kata-kata atau sebuah nama, judul, atau ketidaksengajaan berkata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari, di jam, di waktu, dan di hari-hari yang random. Dan inilah kata-kata di malam hari. Sekali lagi, mencintai dan dicintai adalah perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, jika kamu udah siap untuk mencintai dan dicintai, maka siapin ketulusan yang jauh lebih panjang dari jarak tempuh cinta dan duka itu sendiri. Panjang dan lebarnya cinta kalian tergantung kalian menjalaninya. Aku berjanji akan mencintaimu, sesekali melukaimu, dan berkali-kali menyembuhkanmu di waktu yang tidak kita tentuin atau kita rencanain. Kamu juga berjanjilah akan mencintaiku, sesekali melukaiku, dan berkali-kali akan menyembuhkanku di waktu yang sama maupun di waktu yang berbeda. Sama-sama tidak kita tentukan. Percayalah, kita akan menjadi pasangan yang serasi dalam melakukan hal-hal tersebut. Maka dari itu, aku ingin kita sama mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang paling indah dan kemungkinan yang paling buruk. Dengan mata dan perasaan kita, dengan telinga dan pikiran kita, dengan tabah namun penuh keberanian, dengan ikhlas namun tanpa rasa iba. Karena kita harus sama-sama percaya, mencintai dan dicintai adalah perjalanan yang sama-sama panjang dan membutuhkan banyak ketulusan. Ternyata penilaian kita atas diri kita sendiri lebih penting daripada penilaian manusia lain terhadap kita. Sebab pada akhirnya yang mampu memahami kita seutuhnya hanyalah diri kita sendiri. Selamat malam and good night.